Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di kelas 3, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Mila di pembelajaran hari ini sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, ayo sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah selesai kita berdoa. Hari ini di pembelajaran kita SKI, yaitu di pelajaran yang ketiga. Judul materi hari ini adalah agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anakku sekalian, zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, yang artinya kegelapan. Disebut demikian, disebut zaman jahiliyah karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Kemudian ibu akan bacakan yang A, sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam. Nah, di sini ada kebiasaan buruk bangsa Arab. 1. Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit. Yang kedua, percaya pada tahayul dan hantu. Ketiga, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. 4. Hidup boros dan suka berfoya-foya. 5. Suka bermain judi. 6. Suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. 7. Suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Kemudian yang ke-8, apabila melahirkan bayi perempuan, mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Yang ke-9, suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Nah, selain kebiasaan buruk, ada juga kebiasaan baik bangsa Arab. Di antaranya 1. Dermawan. 2. Suka menepati janji. 3. Memiliki tekad yang sangat kuat. 4. Menjaga harga diri dan kehormatan.
5. Teguh pendirian. 6. Dapat dipercaya. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, nah, yang B, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Tetapi pada zaman jahiliyah, mayoritas masyarakat Arab pra-Islam percaya kepada berhala-berhala dan makhluk-makhluk lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya dahulu mereka adalah pengikut ajaran tauhid, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang memerintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tetapi akibat pengaruh pergaulan dengan bangsa lain dan karena hawa nafsu mereka, masyarakat Arab pra-Islam menjadi penyembah berhala. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Artinya, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, anak-anakku sekalian, kebiasaan bangsa Arab pra-Islam ya, diantaranya yaitu masyarakat Arab jahiliyah itu mempunyai kepercayaan yang bermacam-macam. Setiap kepercayaan itu tentu mempunyai cara-cara pemujaan yang berbeda-beda. Beberapa jenis pemujaan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam diantaranya sebagai berikut. 1. Menyembah berhala. Nah, kalian tahu tidak berhala apa? Ya, berhala adalah semacam arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam, atau dari bahan lain. Bentuknya bermacam-macam sesuai dengan keinginan dan kesenangan pembuatnya. Lalu berhala-berhala itu mereka sembah dan muliakan. Menurut mereka, berhala itu dapat memberi rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan. Kemudian, asal mula masyarakat Arab pra-Islam menyembah berhala menurut riwayat adalah ketika Amr bin Lu'ay dari golongan Bani Khuza'ah membawa berhala besar dari daerah Balqa di negeri Syria. Berhala itu berbentuk manusia dan diberi nama Hubal. Ya, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah untuk disembah. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Arab adalah Hubal. Nah, Hubal tadi yang berbentuk manusia, ya, berhala yang besar berbentuk manusia namanya Hubal, yang ditempatkan di Ka'bah. Kemudian Lata ditempatkan di Taif, Uzza ditempatkan di Wadi, Nakhla, Hijaz, dan Manat ditempatkan di Yasrib. Nah, selain menyembah berhala, ada lagi yang kedua, yaitu menyembah dewa-dewa. Nah, kemudian ada lagi bangsa Arab pra-Islam selain menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, juga mereka menyembah bintang. Kemudian ada lagi yang keempat, menyembah malaikat. Yang kelima, menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan bacakan dulu ya rangkuman untuk anak-anakku sekalian. Kalian perhatikan ya rangkuman yang Ibu bacakan. Pada zaman pra-Islam,
sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam itu percaya kepada berhala-berhala sebagai Tuhannya. Beberapa jenis pemujaan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam sebagai berikut. 1. Menyembah berhala. 2. Menyembah dewa. 3. Menyembah bintang dan benda langit lainnya. 4. Menyembah malaikat. 5. Menyembah jin, roh dan hantu. Kemudian asal mula masyarakat Arab pra-Islam menyembah berhala adalah ketika Amr bin Lu'ay membawa berhala besar dari Balqa yang diletakkannya di dekat Ka'bah. Kemudian dia mengajak orang lain menyembah berhala itu. Setiap kabilah kalian masih ingat kan, yaitu rombongan ya. Jadi setiap kabilah atau rombongan memiliki berhala yang diletakkan di dekat Ka'bah. Jumlah berhala yang berada di sekitar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 buah. Kemudian berhala terpenting yang disembah oleh masyarakat pra-Islam adalah Hubal. Hubal tadi Ibu sudah jelaskan ya, yaitu yang berbentuk manusia, berhala yang sangat besar. Kemudian selain Hubal ada lagi Lata, Uzza, dan Manat. Nah, anak-anakku sekalian, di kelas 3 rangkuman ini bisa juga kalian baca di buku paket SKI halaman 31 ya nak. Kalian bisa mengulangnya lagi, bisa membacanya lagi rangkuman di situ untuk menambah pengetahuan kalian tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, ada tugas hari ini. Kalian mengerjakan tugas halaman 30 ya. Halaman 30 itu ada kegiatan siswa aktif. Nah, kalian jawab di buku paket, soalnya hanya 3 ya. Tulis jawaban kalian di buku paket ya nak. Kemudian kalian foto, kirim ke Ibu Mila ya. Nah, itu tugas hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih anak-anakku di kelas 3 yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama lagi di sekolah. Amin. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.